Yang dikatakan hayatullah, kehidupan Allah itu apa? Sama basar kalam hayat, kodrat, iradat, ilmu. Mulai dari diri semua melihat, kalau itu tidak ada, apakah itu namanya hidup? Nah, kalau yang 7 itu adalah asma Allah, berarti kembali dong kepada Allah. Itu yang dikatakan diri rohani atau sifat bagi Allah. Makanya di situ innalillahi, alif awalnya, alif akhirnya. Itu yang harus kita jamin sekarang. Seperti apa Allah menitipkan sifatnya, seperti itulah kita akan mengembalikan. Jangan kurang sedikit pun. Karena hidup hakikat, batang tubuh hakikat itu adalah sifat yang 7 tadi. Coba kalau itu tidak ada. Kodratnya kodrat Allah. Iradat Allah. Ilmu Allah. Hayat Allah. Kalam Allah. Semua milik Allah. Tidak ada milik manusia. Itu sifatnya Allah. Nah, itu yang innalillahi. Nah, kalau ada seorang imam khatib mengerti cara membacakan yasinnya, mengerti mukatoah yasinnya, siapa yang membaca, apa yang dibacakan, dan siapa yang dibacakan, mungkin akan terpisah bagus. Gitu. Tapi kalau dia nggak mengerti, ini yasin untuk keumatan. Betul tidak? Nah, makanya yasin dengan alif lam mim dikunci oleh Allah perlu penjabaran. Karena itu qasamullah. Keputusan Allah yasin tidak bernama, alif lam mim tidak berjudul. Nah, jadi itu rahasia Allah. Sama. Lalu kembali lagi ke tadi yang Buya sampaikan mengenai pelepasan dalam sholat mayat itu sendiri. Jadi artinya ketika seorang berjamaah menyolatkan satu batang sebujur mayat ini, berarti dalam rangka melepaskan atau memutuskan hubungan keduniaannya dengan si mayat ini gitu Bu ya. Jadi setelah itu terjadi, lalu akan kemanakah kelanjutan dari apa dia mengalami suatu proses alam? Berarti keduanya akan mengalami itu kan Bu ya? Mohon penjelasannya Bu ya. Iya. Kita tahu sendiri. Kalau kembali atas nama keumatan, itu acaranya banyak. Sampai di sidang, di Al-Hijjah, nama mahkamah akhirat. Entah surga, entah neraka. Nah, tapi diri fitrah ini tadi, yang inna lillahi, yang lillah ini, alif lillah kepada alif, inna lillahi, ya, itu perlu kita paham. Itu adalah yang dijadikan dengan kata kun. Tetapi yang keumatan itu yang fayakun yang terjadi. Nah, maka di sini dikatakan innama amruhu syai'an arada ayyakula lahu kun. Innama amruhu, atas nama ruhku, kun jadi fayakun. Baru ada yang terjadi. Inilah marifatul ruh, keumatan zat yang menjadi rohaninya Muhammad, yang menjadi nur dirinya Adam. Ini akan kembali ke proses keumatan. Jadi kita harus paham perbedaan antara keberangkatan umat dan keberangkatan kehambaan tadi, diri hakikat itu tadi. Jadi kalau secara keumatan itu kan diantar ya, diantar sama-sama ke pemakaman, tahlilkan. Setelah itu, bagaimana dengan diri rohaninya? Dibiarkan kayak balon terbang, tidak diantar. Untuk apa ayat-ayat robitah itu? Kalau seorang penghulu agama
tidak mampu mengantarkan kerohanian kembali alif menjadi alif, ini persengketaan yang sangat besar oleh para arwah. Hati-hati. Kalau tidak bisa mengendalikan Yasin, berarti tidak menyediakan mobilnya untuk rohaninya. Karena sifat Allah dua. Ya. Sifat keumatannya pada kodrat Muhammad, sifat ketuhanannya kepada sifat kodrat Allah. Kodrat Allah itu dalam arti apa? Aku ingin dipanggil Allah. Kan seperti itu dalam hadits qudsi. Bukan tulisan itu Tuhan kita. Itu namanya. Yang tidak boleh disembah namanya. Kan gitu. Nah, ini persoalan diri rohani ini bagaimana? Yasin wal Quran ya hakim. Yang dihakimi. Ya, insyaallah. Jadi ternyata jalan ini ada dua ya Bu ya. Jalan yang kaitannya dengan fayakun dan jalan yang kaitannya dengan kun, atau jalan yang amalia atau jalan yang ibadah. Kalau saya memahami seperti itu Bu ya. Lalu ketika seseorang kembali kepada Allah dan malamnya itu diyasinkan, setelahnya seperti yang tadi Buya sampaikan, ini harus jelas seperti menyediakan sebuah kendaraan untuk keberangkatan ruhaninya gitu. Di sini yang ingin saya pertanyakan, bagaimana konteks Yasin itu sendiri dalam keberangkatannya? Mohon maaf kalau agak dalam dikit Bu ya. Mohon izin. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Seorang khotib yang sudah afdol dan mabrur, dia harus tahu mukato'ah Yasin itu. Apa makna Yasin itu? Ya itu apa, sin itu apa? Ya. Yang kedua, itu yang membaca. Yang kedua, yang dibaca. Dia tahu nggak yang dibacanya apa? Yang ketiga, yang dibacakannya itu